Hai guys, jadi di video kali ini aku bakal share ke kalian tentang pengalamanku selama di Pare Kediri. Jadi ini tuh udah ketiga kalinya aku ke Pare selama 4 tahun, tapi nggak yang lama banget gitu. Jadi itu waktu itu tahun 2016, 2017 sama baru-baru ini 2020, awal bukaan setelah pandemi. Nah, tiap kali aku ke Pare tuh menurut aku tuh selalu nanya gitu kayak ngapain sih ke Pare, emang se-worth it apa gitu sampai bolak-balik kayak bener-bener kesana berkali-kali gitu. Kalau dari pribadi aku sendiri, aku nyaman banget ke Pare karena ya menurutku ya worth it gitu loh. Karena aku suka yang environmentnya yang bener-bener kayak belajar gitu, terus aku juga bisa make habit. Jadi di Pare itu bener-bener aku bisa bangun subuh, terus tidur lebih awal waktu dan bangun lebih pagi, habis itu belajar deh. Jadi kayak bener-bener kerasa banget gitu loh. Dan emang semua orang yang ke Pare itu emang niatnya buat belajar bahasa Inggris, jadi kayak ada aura yang bener-bener positif, jadi buat ke trigger buat ikutan belajar juga gitu. Jadi bener-bener apalagi kan kalau di Pare itu kan dari berbagai daerah ya yang datang ke situ, itu juga bisa kalian belajar sambil nambah networking, jadi bener-bener oke. Tapi ada dua hal yang kalian harus ingat-ingat, dan ini penting banget sih buat kalian sebelum kalian memutuskan untuk pergi ke Pare. Selain menyiapkan ya kayak uang of course, terus mental dan waktu, karena kalian itu akan ada di suatu tempat yang benar-benar completely new. Jadi kalian harus beradaptasi dengan warga sekitar, dengan teman-teman baru, dengan kalau kalian benar-benar orang yang benar oke dengan itu, kalian bakal akan betah dan akan sangat betah di sana. Kalau kalian ngerasa kayak kurang di situ, ya mungkin akan ada beberapa yang ngerasa nggak nyaman dan nggak betah dan memutuskan untuk pulang lebih awal kayak gitu. Yang pertama, sebelum kalian ke Pare, kalian harus tahu goal dan tujuan kalian. Karena tiap orang ke Pare itu pasti beda gitu loh goal dan tujuan. Kalau aku sendiri, aku emang buat ngisi waktu luang, karena aku udah punya basic English kan, terus buat ya sekedar reminder gitu aja, buat inget-inget biar kalau misal ngomong tuh nggak kagok-kagok banget. Dan kalau kalian misalnya nih, kalau kalian emang nggak bisa banget atau masih pemula awam banget, jadi kan belajar bahasa Inggris dari nol, dan kalian cari bener-bener survei, bener-bener kayak riset lembaga yang emang menyediakan itu. Kalau kalian fokus ke speaking, cari lembaga yang emang specialization speaking. Kalau misal kalian lebih ke academic thing, jadi mungkin kalian harus cari yang emang spesialisasi di persiapan beasiswa yang juga ada IELTS dan lain-lain kayak gitu. Jadi ketika kalian di sini, kalian tuh udah tahu gitu dan fokus ke goal yang ingin kalian capai. Jangan sampai kalian udah nyanyi, udah kayak banyak ngeluarin uang, banyak ngeluarin waktu dan tenaga, tapi nggak sesuai dengan ekspektasi dan nggak memenuhi goal kalian. Jadi kayak maksimalisasi aja yang sebelum datang ke Pare, ya banyak-banyak riset dan banyak-banyak nanya. Aku kalau misal temanku minta rekomendasiin, aku selalu nanya dulu ke mereka gitu, lu ke Pare tujuannya apa gitu, mau ngapain gitu. Kalau misal emang mau ngasah speaking, bagusnya di sini. Kalau misal mau belajar dari nol, bagusnya di sini, kayak gitu sih, biar kalian tuh nggak merasa nyesel nantinya. Terus yang kedua, masalah pilih camp atau kos. Jadi ini juga agak sedikit problematik sih. Jadi ini bisa disesuaikan juga sama gaya belajar kalian gitu. Kalau misalnya di camp, probably itu banyak orang, rame, banyak temen, banyak partner. Jadi kalian bisa ada temen buat ngasah bahasa Inggris kalian, temen speaking. Karena di camp juga kalian akan dipush buat ngomong bahasa Inggris. Bener-bener kayak harus wajib sama 24 jam. Bahkan ada beberapa rules yang memang mengharuskan kalau misal kalian ngomong bahasa akan dapat punishment. Tapi jangan jadiin itu beban ya guys. Kalau menurut aku sih, malah kalau kalian lagi pemula itu bagus banget ya, kalau tinggal di camp bakal akan ngebantu kalian banget buat belajar. Kalau kalian ngerasa kalian udah agak jago, udah kayak nggak butuh hal-hal yang
basic banget, mending kalian di kos. Tapi aku juga nggak saranin sih, maksudnya ada plus minusnya gitu kan, tinggal pilih aja mana yang menurut kalian akan lebih beneficial ke kalian. Kalau misalnya kalian ngerasa kayak udah capek banget ya, uh, program reguler yang di LBB, berarti kalian kayak mikir, aduh aku nggak bisa nih kalau misalnya harus ada program camp lagi, akan ngerasa capek banget. Ya terserah kalian gitu. Tapi kalau aku sejauh ini, aku emang seneng banget di camp, karena jika camp itu mendukung programku, kalau enggak aku bakal akan milih kos kayak gitu sih. Jadi kalian pinter-pinter aja nyesuaiin prioritas dan tujuan kalian gitu. Kalau misalkan dikejar target dan merasa kalau program camp nggak ngebantu kalian, lebih baik kalian pindah ke kos gitu. Nah, yang ketiga, jangan langsung ambil paket. Ya ini juga kontroversial sih. Maksudnya kalian bisa pertimbangkan saranku atau enggak. Tapi emang dari berbagai pertimbangan, biasanya kalau ambil paket tuh emang kalian pengen langsung mahir gitu kan, kayak lama 4 bulan. Terus kalau misalnya memang di tempat kursus itu menyediakan paket garansi, ya udah kalian kayak oke lah bisa ambil itu. Tapi kalau misalnya nggak menyediakan paket garansi, lebih baik kalian trial dulu, ambil program yang 2 minggu kalau ada, atau 1 bulan lah ya biasanya. Jadi kalian bisa kayak kira-kira tuh sejauh 1 bulan nih kan ngerasanya gimana gitu, cocok, nyaman, ada progres. Jadi kalian bisa lanjut di tempat kursan yang sama dan ngambil program yang lebih lama. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa kayak, oh 1 bulan gue stuck banget nih gitu, kayak nggak ada progres yang signifikan, terus kurang suka cara belajarnya, cara tutor ngajarnya, kalian bisa ya udah udahi gitu 1 bulan aja dan pindah ke LBB lain gitu. Sharing di sana kalian juga pasti bakal banyak nanya-nanya dan ketemu teman-teman juga yang dimana kayak sharing-sharing aja gitu, misalnya gimana nih gitu, periode selanjutnya masih di sini nggak, atau mau cari LBB lain atau gimana. Pasti nanti seiring kalian di sana kalian bakal akan nemu banyak informasi lagi gitu. Jadi itu aja 3 hal penting yang harus kalian ingat dan pertimbangkan sebelum ke Pare. Pemilihan kursus, mau camp atau kos, terus mau langsung paket apa enggak. Jadi waktu kalian bener-bener di Pare, kalian bisa maksimal gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan komen dan aku akan berusaha menjawab. Kalau misalnya mau nanya-nanya tentang kamu Inggris kayak gimana, Pare kayak gimana, boleh juga ada video selanjutnya. Bye bye, thank you.